Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Yudiati dengan nomor induk mahasiswa P2112055 dari kelas A. Saya merupakan mahasiswa dari program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel internasional, yaitu jurnal internasional, yang kemudian perlu diketahui juga bahwa presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Isu Mutakhir Gizi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jamaluddin M. Sakung, SPD, MKes. Langsung saja, saya akan mulai membahas mengenai jurnal ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya mengangkat jurnal dengan berjudul Literature Study of Stunting Supplementation in Indonesia, Utilizing Text Meaning Approach. Jadi, dapat diartikan studi literatur suplementasi stunting di Indonesia dengan menggunakan pendekatan text meaning. Dengan volume dan halaman, volume 216, halaman 722 sampai 729. Dengan penulis atas nama Dikdo Sudigio, Alam Ahmad Hidayat, Rudi Niwantono, Reza Rahutomo, Joko Prebianto Trinugroho, dan Benes Pardimian. Sebenarnya pada bagian abstrak ini sudah menggambarkan pada bagian abstrak ini menggambarkan gambaran singkat dari permasalahan yang akan diteliti, yang mana hal ini meliputi alasan pemilihan topik, kemudian juga ada metode penelitiannya yang akan digunakan, lalu pada bagian abstrak juga ini disertakan ringkasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Next, pada pendahuluan. Jadi, pada pendahuluan ini membahas tentang data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengungkapkan bahwa sekitar sepertiga dari 9 juta anak di Indonesia mengalami prevalensi stunting di Indonesia menempati peringkat 115 dari 140 negara di dunia berdasarkan data GMI UNICEF World Bank. Namun, berdasarkan klasifikasi WHO, Indonesia masih termasuk dalam kelompok prevalensi stunting tinggi. Nah, kasus stunting meningkat pada 4,7% di tahun 2019 menjadi 38,5%. Berdasarkan kajian status gizi balita tahun 2019, terdapat 18 provinsi di atas rata-rata nasional. Adapun wilayah Indonesia Tengah dan Timur mendominasi angka prevalensi stunting nasional yang tinggi dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT sebesar 43,82% sebagai kasus tertinggi melalui program pemberian makan tambahan di tingkat nasional. Program ini meliputi pemberian biskuit bergizi untuk ibu hamil dan balita dengan fokus pada balita gizi buruk. Adapun penelitian penanganan stunting. Nah, strategi intervensi stunting umumnya itu dilakukan pada ibu hamil dan balita secara langsung melalui pemberian makan tambahan fortifikasi atau suplemen yang dikonsumsi secara teratur. Adapun intervensi gizi pada ibu hamil melalui protein dapat menurunkan risiko kurang gizi pada bayi, terutama dengan penurunan persentase risiko berat badan, lahir rendah, sebenarnya ASI dengan penyuluhan gizi dapat juga membantu mengurangi risiko gizi buruk. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini tuh untuk mengetahui apakah ada atau peningkatan upaya penanganan stunting dengan pendekatan text meaning. Baik, lanjut saja. Ada metode NLP atau Natural Language Processing. Nah, NLP ini ditujukan pada tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan processing data teks dan analisis statistik yang biasa digunakan dalam penelitian NLP sendiri atau Natural Language Processing. Nah, dataset Python. Kemudian ada PyMath di perpustakaan Python. Nah, PyMath di perpustakaan Python ini digunakan untuk mengumpulkan data untuk mencari artikel ilmiah di database PubMed. Nah, kemudian dapat mengakses artikel ilmiah dengan kata kunci yang digunakan untuk mencari publikasi ini dengan menggunakan kata kunci stunting, suplementasi, dan Indonesia dengan batas hasil pencarian publikasi itu maksimal 1.000 dari publikasi, dan dari proses crawling terkumpul 744 yang terkumpul diakumulasikan dalam bingkai data menggunakan paket Pandas untuk memudahkan pengolahan data teks tersebut. Tinjauan literatur sendiri menggunakan informasi dalam konten abstrak dan publikasi untuk interpretasi dan visualisasi. Kemudian ada model intertools pada metode ini. Jadi digunakan untuk mengolah data teks. Nah, informasi yang berkaitan dengan lokasi studi dan tahun publikasi dan analisis dari dataset. Nah, analisis studi diekstraksi menggunakan intertools dan modul koleksi. Nah, ekstra lokasi studi dalam suatu dataset itu dilakukan dengan menggunakan fungsi loop yang mendeteksi nama daftar provinsi di Indonesia dalam string. Hasil ekstraksi diubah menjadi objek iterasi menggunakan modul intertools. Kemudian yang keempat ada cold, matplotlib, dan word. Nah, jadi untuk cold, matplotlib, dan word ini lebih ke analisis data teks. Jadi data teks divisualisasikan menggunakan paket matplotlib ini, dan untuk gambar dan diagram paket Word. Cold untuk dan maksudnya matplotlib ini untuk diagram dan paket, dan maksudnya untuk diagram,
Dan untuk Word-nya sendiri ini, teksnya sendiri dengan bahasa pemrograman Python. Gitu. Nah, hasil dari analisis Ngram ini adalah teks dan diagram Polk yang diinvestasikan sebagai diagram batang. Adapun frekuensi setiap provinsi yang disebutkan dalam perkumpulan data yang dipublikasikan juga ditampilkan sebagai diagram batang, dan data pengindeksan tahun terbit diilustrasikan dalam grafik linear untuk menunjukkan frekuensi terbit setiap tahunnya. Pembahasan ini, yang pertama gambar 2A ini merupakan kecenderungan publikasi suplementasi stunting di Indonesia pada tahun 2022. Nah, pada gambar ini terjadi peningkatan ya, bahwasanya adanya peningkatan dalam penyebaran suplementasi stunting di Indonesia pada tahun 2022. Kemudian ini pada gambar 2B daerah regional, peneliti juga menentukan sebersih dari kumpulan abstrak yang ditujukan pada gambar 2B ini. Jadi yang paling tertinggi itu ada West Java, yang paling atas itu adalah Jawa Barat. Ditemukan dia menjadi provinsi yang paling populer untuk studi tentang intervensi suplementasi pada anak-anak stunting dengan lebih dari 40 hit dalam dataset. Kemudian disusul dengan Jakarta dan Jawa Tengah. Nah, pada gambar ini juga menunjukkan distribusi penelitian stunting yang tidak merata di Indonesia, karena penelitian masa lalu dan saat ini tuh hanya dilihat selalu mewakili pada Jawa dan di daerah Pulau Jawa saja. Kemudian pada gambar 3 ini ada. Nah, jadi visualisasi pada kata ini menggunakan dua model berbeda. Ditunjukkan pada model 3 ada 2 n-gram dibandingkan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kata informasi dari korpus, karena kemunculan kata teks dapat menghasilkan topik yang berbeda dibandingkan dengan kemunculan tiga kata. Dalam gambar 4A menemukan ada istilah ini child, kemudian usia juga. Kemudian paling sering itu muncul bersama dalam korpus dengan frekuensi 124. Selain itu, 119 itu dari penelitian disebutkan dalam bigram studi stunting karena uh, usia dari pesertanya itu merupakan salah satu faktor utama dalam desain penelitian stunting ini. Ada juga di sini kata gizi dan status yang dengan 122 hit. Kemudian ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok peserta anak stunting. Nah, untuk gambar selanjutnya itu adalah jumlah kemunculan 20 paling sering. Jadi berbeda dengan model bigram yang menonjolkan desain penelitian, model bigram itu secara khusus mengungkapkan bahwa pasangan kata yang paling sering membahas tentang suplementasi dalam penelitian nutrisi pada gambar 4B. Di situ peneliti menemukan bahwa kata-kata seperti besi, folat, asam sering diambil dari teks dengan 3 besi dan asam folat. Kenapa hal bisa terjadi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa zat besi dan asam folat itu merupakan mikronutrien yang kekurangan kedua mikronutrien ini dapat menyebabkan berat badan lahir rendah dan tinggi badan lahir pada bayi atau berat badan lahir rendah yang terjadi pada bayi. Tinggi badan lahir rendah juga dapat disebabkan karena kurangnya asupan mikronutrien tersebut. Sehingga itu merupakan Indonesia. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya tarik dari penelitian ini bahwasanya metode text mining ini berhasil dilakukan pada anak di Indonesia. Studi tersebut mengungkapkan bahwa publikasi tentang stunting mengalami perubahan tren selama selang waktu penelitian ini dari metode penelitian yang dapat diekstrak populasi dan lokasi yang representatif dari studi populasi stunting seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Model bigram dan trigram juga berhasil melakukan informasi topik-topik populer yang dipelajari di Indonesia. Proyek penelitian atau survei tentang topik terkini tentang studi intervensi stunting di Indonesia di mana di masa yang akan mendatang metode pemrosesan bahasa alami yang kuat termasuk platform GET dapat diterapkan pada penelitian yang akan datang. Hasil yang diperoleh kemudian dapat dibandingkan dengan hasil dari penelitian ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang diperoleh dengan menggunakan kategori stunting, suplementasi, dan Indonesia. Sehingga diharapkan ke depannya untuk menangani permasalahan besar di Indonesia ini yaitu permasalahan dalam stunting ini. Dan dari penelitian ini pun dapat dilihat bahwasanya terjadi peningkatan dalam penanganan kasus stunting di Indonesia dengan suplementasi yang merupakan program pemerintah tadi. Nah, sekian presentasi dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh.